Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Priastuti, NIM A4101700057, Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma dari persegi panjang, yaitu dengan menggunakan kalimat deklaratif, flowchart, dan juga pseudocode. Ya, yang pertama itu menggunakan kalimat deklaratif. Algoritma luas persegi panjang menentukan luas persegi panjang menghitung dengan diketahui panjang dan lebar cetak luas. Nah, ini teman-teman, ini merupakan bagian dari judul algoritma. Nah, yang kedua, deklarasi panjang, lebar, luas dalam bilangan real. Nah, yang ketiga, deskripsi. Deskripsi ini merupakan langkah-langkah dalam pengerjaan algoritmanya nanti. Yang pertama itu adalah baca panjang, baca lebar, luas sama dengan panjang star lebar. Star di sini tuh maksudnya adalah kali, cetak luas, selesai. Yang kedua, menggunakan cara flowchart. Nah, di sini mulai ini dengan menggunakan simbol, itu namanya adalah terminator simbol. Nah, terminator simbol itu digunakan ketika dia memulai dan mengakhiri suatu program. Nah, yang kedua itu adalah input panjang, kemudian dilanjutkan input lebar, luas, panjang star lebar, tampilkan luas. Nah, di sini input panjang, input lebar, dan juga tampilkan luas, ini dia menggunakan bentuk jajar genjang. Nah, ini maksudnya ini merupakan simbol dari input dan juga output. Jadi nanti ketika kita menggunakan inputnya apa dan outputnya apa, kita menggunakan simbolnya yaitu jajar genjang. Nah, terus kemudian di sini ini merupakan processing simbol. Processing simbol ini nanti digunakan untuk data dari input tadi diproses untuk mengeluarkan outputnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, itu adalah cara pseudocode. Nah, algoritma luas persegi panjang menghitung luas persegi panjang di mana panjang dan lebarnya di input dan luasnya ditampilkan. Nah, ini merupakan bagian dari judul algoritma. Kemudian deklarasinya variabel panjang, lebar, luas itu dalam real. Nah, deskripsinya itu adalah read panjang, read lebar, luas panjang star lebar, write luas. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, ini tuh sebenarnya mirip-mirip dengan yang pertama tadi, yang menggunakan deklaratif. Nah, tapi bedanya dengan menggunakan cara pseudocode ini, dia itu bahasanya adalah bahasa pemrograman. Yang kedua teman-teman, kita akan belajar mengenai struktur data dan tipe data. Nah, yang pertama itu adalah struktur data. Sebelum kita masuk ke struktur data, sebelumnya kita harus mengenal apa itu data. Nah, data itu adalah suatu fungsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya lagi, konstanta dan variabel itu apa? Nah, konstanta dan variabel ini teman-teman, ini merupakan suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu dalam suatu program. Nah, jadi kalau konstanta itu dia nilainya selalu tetap, sedangkan variabel itu nilainya dia dapat berubah-ubah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau variabel itu adalah nilai yang dapat berubah-ubah. Nah, jadi suatu variabel itu harus diberi nama teman-teman agar nanti pemanggilan dalam suatu programnya itu menjadi lebih mudah. Nah, dalam pemberian nama suatu variabel itu kita tidak boleh asal-asalan, harus menggunakan aturan-aturan tertentu. Yang pertama, itu dia itu diawali dengan huruf yang melambangkan atau mewakili tipe data. Jadi semisal yaitu diawali dengan huruf C, ini dia maksudnya adalah variabel char, atau diawali dengan huruf I, ini maksudnya adalah integer, atau diawali dengan huruf S, maksudnya adalah string, seperti itu ya. Nah, yang kedua itu adalah variabel itu ditujukan untuk suatu tujuan tertentu. Semisal variabel itu untuk mewakili suatu nama, maka dia itu ditulis dengan misalnya di sini S nama. Maksudnya di sini adalah variabel string untuk mewakili suatu nama. Nah, yang ketiga teman-teman, dalam variabel itu kita tidak boleh menggunakan spasi atau suatu karakter lain. Jadi semisal kita akan menggunakan misalnya C jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, ini di antara kata jenis dan juga kelamin ini kita tidak boleh menggunakan spasi di sini atau kita menggunakan suatu simbol-simbol tertentu, misalnya kita pakai star atau kita pakai koma. Nah, ini nggak boleh ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya itu yang pertama itu kita bisa menggunakan tanda underscore. Jadi untuk memisahkan kata di suatu variabel kita bisa menggunakan underscore, atau kita juga bisa menggunakan di sini kita nggak pakai underscore tapi di sini kita pakai huruf besar.
Jadi dia menggunakan kalau dia itu kata-kata yang terpisah. Next, kita akan belajar mengenai tipe data. Tipe data itu merupakan pengelompokan data berdasarkan isi dan juga sifatnya. Nah, tipe data ini penting banget buat dipahami teman-teman, biar nanti ketika dalam pemrograman dia itu bisa berjalan dengan lebih cepat dan juga efisien. Nah, tipe data itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah tipe data dasar, yang kedua tipe data bentukan, dan yang ketiga adalah tipe data abstrak. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu ya. Yang pertama itu adalah tipe data dasar. Nah, tipe data dasar itu merupakan tipe data yang sudah ada dalam suatu pemrograman dan dijadikan standar dalam pemrograman tersebut. Nah, dia terdiri dari data-data tunggal. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti char, float, kemudian boolean. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua itu ada tipe data bentukan. Tipe data bentukan ini adalah tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar. Nah, tujuannya itu adalah dia itu untuk mempermudah dalam pemrograman, mempermudah dalam penambahan variabel, terus mempermudah dalam pengelompokan data. Nah, contohnya itu adalah array, string, kemudian union. Nah, next kita masuk yang data ketiga, yaitu tipe data abstrak. Tipe data abstrak adalah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh suatu pemrograman untuk keperluan tertentu teman-teman. Nah, yang tidak memungkinkan untuk mendefinisikan dari tipe data yang sudah ada. Nah, contohnya itu adalah stack, way, tuh. Nah, selanjutnya kita akan lebih memperdalam lagi contoh-contoh dari tipe data tadi, yaitu ada array, stack, way, tree, dan juga graph. Nah, array itu adalah alokasi tempat untuk menyimpan suatu data secara berurutan. Nah, kalau stack itu bahasanya itu adalah tumpukan. Jadi suatu tipe data yang strukturnya itu menyerupai tumpukan. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu adalah data yang terakhir kali disimpan dia akan menjadi yang pertama kali untuk diambil. Nah, selanjutnya way itu adalah antrian. Maksudnya itu adalah tipe data di mana dia itu penyimpanan itu dari sisi lain dan penghapusan itu dari sisi yang lainnya. Nah, kalau selanjutnya itu adalah tree itu pohon sekumpulan node-node. Nah, kalau graph itu adalah sekumpulan lingkaran dengan node-node. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar mengenai operator dalam pemrograman. Nah, operator dalam pemrograman ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu adalah operator aritmatika, yang kedua itu adalah operator assignment, yang ketiga adalah increase dan decrease, yang keempat itu adalah operator rasional, dan yang kelima itu adalah operator logika. Nah, yang pertama itu adalah operator aritmatika. Nah, ini adalah operator yang membentuk operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang kedua itu adalah operator assignment. Nah, ini merupakan suatu operator yang digunakan untuk mengganti nilai suatu variabel tanpa harus mengosongkan atau menghapus nilai variabel sebelumnya. Yang ketiga itu adalah increase dan decrease. Nah, ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan satu satuan pada suatu program. Nah, yang keempat itu adalah operator rasional. Ini untuk membandingkan dua operan dan hasilnya itu berupa boolean, yaitu benar atau salah. Nah, yang terakhir itu adalah operator logika. Nah, operator ini untuk mengkombinasikan hasil ekspresi yang mengandung operator rasional. Selanjutnya kita akan belajar mengenai konsep dasar pemrograman visual dan tradisional. Nah, sebelumnya apa itu pemrograman visual? Pemrograman visual itu adalah suatu metode pembuatan program yang perancangan antarmukanya dilakukan secara visual berbasis GUI, yaitu Graphical User Interface, dan terpisah dari penulisan kode-kode program. Selanjutnya, bagaimana alur kerja pemrograman visual? Yang pertama, merancang dan menyusun antarmuka untuk pemakai. Yang kedua, membuat kode-kode program. Yang ketiga, mengompilasi kode-kode program. Dan yang terakhir yaitu menguji program hasil kompilasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai komponen dalam konsep pemrograman visual. Nah, jadi komponen dalam pemrograman visual ini nanti dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah atribut atau properti, dan yang kedua itu event. Nah, atribut atau properti ini sesuatu yang memiliki nilai dan nama. Sedangkan event tadi itu merupakan function, metode, action, behavior yang hanya memiliki nama. Classes.
Kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu sebuah kelas adalah dasar dari modularitas dan struktur dalam pemrograman berorientasi objek. Struktur dari sebuah program akan terkait dengan aspek-aspek dalam masalah yang akan diselesaikan melalui program tersebut. Cara seperti ini akan menyederhanakan pemetaan dari masalah ke sebuah program atau sebaliknya. Objek membungkus data dan fungsi menjadi suatu unit dalam sebuah program komputer. Objek merupakan dasar dari modularitas dan struktur dalam sebuah program komputer berorientasi objek. Data abstraction, kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diproses olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokus pada inti. Setiap objek dalam sistem melayani sebagai model dari pelaku abstrak yang dapat melakukan kerja, laporan dan perubahan keadaannya, dan berkomunikasi dengan objek lainnya dalam sistem tanpa mengungkapkan bagaimana kelebihan ini diterapkan. Proses, fungsi, atau metode dapat juga dibuat abstrak dan beberapa teknik digunakan untuk mengembangkan sebuah pengabstrakan. Encapsulation, memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dalam dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak, hanya metode dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaannya. Setiap objek mengakses interface yang menyebutkan bagaimana objek lainnya dapat berinteraksi dengannya. Objek lainnya tidak akan mengetahui dan tergantung kepada representasi dalam objek tersebut. Polymorphism, melalui pengiriman pesan, tidak bergantung kepada pemanggilan subrutin, bahasa orientasi objek dapat mengirim pesan. Metode tertentu yang berhubungan dengan sebuah pengiriman pesan tergantung kepada objek tertentu di mana pesan tersebut dikirim. Ini disebut polymorphism karena sebuah variabel tunggal dalam program dapat memegang berbagai jenis objek yang berbeda ketika program berjalan, dan teks program yang sama dapat memanggil beberapa metode yang berbeda di saat yang berbeda dalam pemanggilan yang sama. Inheritance, mengatur polymorphism dan enkapsulasi dengan mengizinkan objek didefinisikan dan diciptakan dengan jenis khusus dari objek yang sudah ada. Objek-objek ini dapat membagi dan memperluas perilaku mereka tanpa harus mengimplementasi ulang perilaku tersebut. Diskusikan. 1. Kelebihan dan kekurangan OOP dalam pemrograman visual. 2. Berikan contoh tentang penggunaan OOP. Modul atau modular. Pertama, pendekatan yang dilakukan secara modular. Program akan dipilih ke dalam sejumlah modul. Masing-masing modul akan mempunyai fungsi khusus sesuai dengan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka kesalahan akan dapat diminimalisir. Selanjutnya, masing-masing modul tersebut akan dipanggil dari program utama agar menjadi sebuah program yang utuh. 2. Implementasi modular. Penggunaan subrutin, suatu kelompok instruksi yang menjalankan suatu pengolahan yang sifatnya terbatas seperti pencetakan, pembacaan untuk proses input atau untuk proses penghitungan. Berikut adalah gambar modul atau modular dengan menggunakan subrutin. Klasifikasi subrutin. Yang pertama, internal subrutin. Subrutin yang dibuat hanya untuk digunakan oleh program tersebut, sehingga untuk sejumlah proses yang sama dalam program tersebut akan dilakukan oleh subrutin tersebut. Program akan memanggil subrutin tersebut jika diperlukan, dan apabila telah selesai, kontrol selanjutnya dikembalikan ke instruksi berikutnya. Instruksi yang mengendalikan kontrol transfer ke suatu subrutin umumnya dikenal sebagai call dan return. Yang kedua, eksternal subrutin. Subrutin yang diletakkan secara terpisah dari program yang menggunakan subrutin tersebut. Subrutin seperti ini dideklarasikan agar dapat dipakai oleh program yang lain. Untuk menggunakannya harus diketahui di mana, apa namanya, bagaimana pengiriman datanya, serta bagaimana hasil yang akan diperoleh. Subrutin ini biasanya digunakan untuk pemrosesan yang kompleks dan dibutuhkan oleh banyak user. Masalah yang dihadapi dalam pendekatan modular. Pertama, tidak mengetahui modul mana yang harus digunakan. 2. Data apa yang harus dikirimkan. 3. Fungsi yang digunakan. Dan yang keempat, standar yang ditentukan. Pengembangan yang digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pendekatan modular yaitu dengan menggunakan top-down programming. Penggunaan top-down programming antara lain: 1. Mendefinisikan modul untuk program utama. 2. Memanggil modul yang lain. 3. Menghentikan eksekusi program. 4. Jika fungsi yang akan dikerjakan terlalu kompleks, maka modul ini harus dipecah ke dalam sejumlah modul-modul yang ada di bawahnya.
Selanjutnya adalah struktur chart, alat bantu perencanaan dalam top-down programming. Sering disebut hierarchical atau chart atau visual table of content. Tidak ada standar untuk struktur chart dan digunakan untuk menggambarkan seluruh komponen yang ada. Mengidentifikasi modul. Yang pertama, nama modul adalah deskripsi singkat dari modul tersebut. 2. Identifikasi dari sebuah modul juga memuat angkanya. 3. Sebuah modul dapat memiliki sebuah subordinat modul jika modul itu juga menjadi subordinat paling sedikit satu buah modul. Ciri-ciri modularitas. Pertama, memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil atau modul. 2. Modul yang dibentuk memiliki kesatuan tugas atau fungsi maupun kesatuan proses atau prosedur. 3. Setiap modul harus mempunyai single entry dan single exit secara berurutan dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir. 4. Memiliki main program dan subprogram atau modul. Biasanya digambarkan dengan struktur chart. Keuntungan penggunaan modul. Sifat-sifat modul yang baik. Latihan. Buatlah suatu metode perancangan program menggunakan prinsip top-down menggunakan struktur chart sebanyak minimal 5 level. Form. Yang kedua adalah design form. Langkah pembuatan program. Pengelompokan form. Selanjutnya adalah properti. Selanjutnya adalah field. Adapun jenis-jenis field. Yang selanjutnya adalah scheme. Analysis of the problem. Conceptual design. Embodiment of schemes. Detailing. Selanjutnya adalah sistem. Kesimpulan sistem. Karakteristik sistem. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem. Selanjutnya adalah elemen-elemen sistem.